Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak semuanya, kita bertemu pada saat ini dengan materi postur pembina. Sebelumnya, agar kita selalu mendapat ridho dari Allah, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak semuanya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Uswatun Fatona, tim pelatih dari Pusdiklat Cap Jombang. Kakak-kakak semuanya, kita berbicara tentang postur pembina. Apa dan siapa itu pembina? Pembina pramuka merupakan anggota dewasa yang memiliki komitmen tinggi, prinsip dasar pramuka, dan metode kepramukaan. Sedangkan pembina pramuka secara sukarela bergiat bersama peserta didik sebagai mitra yang peduli terhadap kebutuhan peserta didik dengan penuh kesabaran, memotivasi, membimbing, membantu serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didik. Selanjutnya, kita sebagai pembina harus tahu apa peran, tugas, dan tanggung jawab seorang pembina pramuka. Mengenai peran pembina pramuka, antara lain terlibat langsung dalam kegiatan, sehingga ketika ada kegiatan latihan kepramukaan, seorang pembina harus berada di situ, melatih, memberikan materi yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, pembina itu menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMOM. Nanti akan diperjelas oleh materi yang berikutnya mengenai P, DK, dan MK serta sistem AMOM. Kemudian, seorang pembina pramuka harus berkomitmen terhadap prinsip dasar kepramukaan dan peka akan kebutuhan peserta didik. Sedangkan tugas pembina pramuka memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur dan cinta tanah air. Kakak-kakak semuanya mungkin tahu, perkembangan anak didik sekarang tidak seperti yang dulu. Perkembangan anak didik sekarang karena sudah terlalu dengan IT, mungkin HP yang sedang dipermainkan oleh anak-anak sekarang, sehingga dia mempunyai watak yang egois. Ketika dipanggil oleh orang tuanya, disuruh, mungkin akan melototkan matanya. Nah, hal yang seperti inilah kewajiban seorang pembina, mengantarkan anak didik supaya mempunyai watak dan berbudi pekerti luhur yang baik. Selanjutnya, seorang pembina pramuka mempunyai tugas menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kiasan dasar, dan sistem AMOM dalam proses pembinaan dengan mengikuti perkembangan. Anak sekarang kalau selalu berada di dalam ruangan juga tidak begitu
nyantol kalau diberikan materi, sehingga perlu adanya metode kepramukaan yang harus diterapkan oleh kakak-kakak, diantaranya mungkin di ruang luar, mungkin juga metode yang menyenangkan, diantaranya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tugas pembina pramuka menghidupkan, membesarkan gugus depan dengan selalu memelihara kerjasama yang baik dengan orang tua, wali pramuka, dan masyarakat. Ini bisa dilakukan mungkin dalam kegiatan kepramukaan. Anak-anak itu biar mengenal satu dengan yang lain, karena hidup itu tidak bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain, mulai hidup sampai dengan mati. Dengan tanaman yang seperti itu, insya Allah yang anak sekarang itu secara individualis, anak-anak zaman milenial sekarang ini. Dengan pembinaan pramuka, seorang pembina harus mampu mengantarkan anak didik yang seperti itu. Dia menghargai orang lain, dia mampu tawadhu, sopan terhadap orang lain, tahu yang tua dengan yang muda. Itu harapan kita semuanya. Kakak-kakakku semuanya, kalau sudah tahu tugas, sekarang tanggung jawab. Tanggung jawab seorang pembina antara lain yaitu terselenggaranya pendidikan kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan pada semua kegiatan kepramukaan. Kemudian, pembinaan pengembangan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sehingga memiliki kematangan dalam upaya meningkatkan kemandirian serta aktivitas di masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sekarang ini adalah kurang, istilahnya krisis moral juga. Nah, dengan adanya kegiatan kepramukaan inilah, disinilah kita bisa memberikan pengembangan mental yang baik, moral yang baik, yang bagaimana dilaksanakan. Kemudian juga tanamkan kepada adik-adik bahwa untuk memulai sesuatu itu harus dimulai dengan niat yang ikhlas. Kalau dalam ajaran kita dimulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Kakak-kakakku semuanya, dari penjelasan tersebut di atas tadi disimpulkan bahwa seorang pembina idealnya memiliki kemampuan berbagai aspek, diantaranya yang pertama, berpengetahuan, sering membaca, tidak hanya itu saja yang diberikan kepada adik-adiknya. Kemudian bisa dikatakan pembina pramuka harus melalui proses yang harus kita laksanakan adalah mengikuti kursus mahir dasar atau KMD yang sedang kakak-kakak lakukan sekarang ini. Ini adalah semuanya kakak-kakak ini calon-calon penerus bangsa, kakak-kakak yang handal. Yang kedua, berketerampilan. Seorang pramuka, pembina pramuka itu harus mampu memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh adik-adik, kemudian mempunyai keterampilan yang sesuai dengan
materi-materi yang ada pada pramuka penggalang kalau kita jadi pembina penggalang. Kemudian yang ketiga, emosional. Pembina pramuka tidak boleh emosional. Jangan sekali-kali membawa permasalahan di sekolahan atau mungkin di rumah atau mungkin di mana saja ketika melatih yang jadi imbasnya adalah pembina pramuka marah-marahi adik-adik, ini tidak boleh. Kemudian penampilan. Seorang pembina pramuka itu harus berpenampilan yang percaya diri. Sebelum dia menampakkan kepada adik-adik, maka harus dipersiapkan dulu. Sudahkah betul saya memakai? Sudahkah betul saya memakai dasinya? Perlengkapan apa yang saya anggap kurang? Berkaca-berkaca, berhias seperti itu, sehingga menjadi panitia yang sudah pembina yang sudah mantap dalam kondisi yang sudah siap, sehingga memberikan materi kepada adik-adik itu juga mantap. Yang oh iya itu ada kakak yang mau lihat, mau sini kakak sini. Nah, ini adalah kakak pembina. Tetapi saya lihat ketika beliaunya itu berjalan, kok pembina makanya seperti ini, hasduknya mana kak, namanya juga, terus kopiannya. Hal yang seperti ini yang tidak diinginkan oleh pembina yang termasuk pembina ideal. Ya, tolong kakak-kakak nanti ketika menjadi pembina, tolong yang lebih baik, jangan seperti kakak ini ya. Terima kasih kak ya. Terima kasih. Yang terakhir adalah bersosial. Pembina ideal termasuk juga memiliki rasa sosial. Makanya dalam memberikan pembelajaran kepada adik-adik, kegiatan itu diterapkan pada adik-adik ketika ada materi giat sosial, mungkin membersihkan, biasanya ada giat sosial itu membersihkan musola atau apa. Begitu juga tertanamkan pada pembina pramuka. Pembina harus juga sosial. Antara yang satu yang lain, jika ada yang kurang, tidak usah segan-segan minta bantuan kepada kakak pembina yang lainnya, saling menyempurnakan. Ini ada hubungannya dengan materi pembinaan pembina atau postur pembina yang ideal. Dari sini materi yang bisa saya berikan, mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.